Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, marilah kita dengarkan video Habib Hanif Alatos sedang mengamuk. Berikut ini kita lihat video beliau. Makanya saudara, saya katakan, kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara asyraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh. Ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Iya, benar-benar sekali, Beb. Benar itu, Beb. Betul atau tidak? Benar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mungkin akhir zaman udah dekat kali ya. Udah selesai. Saya nggak perlu bahas panjang lebar lah. Udah bagi saya udah selesai urusan ilmiah. Di Banten ditantang debat kabur, di Jakarta kabur, di sini udah selesai, udah selesai. Iya benar. Bagi saya udah nggak penting urusan ilmiah, tapi saudara. Nggak penting saudara. Tapi yang terpenting ibadah Allah. Ini bagi saya, ini bukan soal urusan ilmiah. Ini adu domba tanpa disadari antara habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian, ini adalah urusan kedengkian, ini adalah urusan hasad. Ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat di bawah ribut. Kalau umat di bawah sudah ribut, habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama habaib sama kiai udah nggak sadar. LGBT makin merajalela, judi online makin banyak. Betul atau tidak? Benar. Betul atau tidak? Pelacuran makin banyak, korupsi makin banyak, kezaliman makin banyak, kesewenangan makin banyak. Sedangkan habaib sama kiainya dibikin tidur, dibikin ribut dengan isu-isu rasial. Makanya saya mengatakan, begitu habaib dan kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti Islam. Yang diuntungkan adalah bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan bandar minuman keras, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan orang-orang jahat, yang diuntungkan fufu-fafa, yang diuntungkan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Benar. Benar. Makanya saya nggak ada urusan, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan habaib dan kiai akan kami lawan, saudara. Nggak ada urusan. Gara-gara masalah ini saya dicaci maki, dihina-hina, difitnah sedemikian rupa. Bagi saya saudara nggak peduli, dicaci maki, dihina, difitnah, kecil ketimbang membiarkan umat dipecah belah, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan juga kita hidup di Indonesia. Indonesia ini bineka tunggal ika. Walaupun beda-beda suku, beda-beda agama, saudara, bahkan beda-beda bahasa, tetap satu Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka kita masih berpisah-pisah. Yang suku Arab dengan Arab, yang Cina dengan Cina, yang Jawa dengan Jawa, yang Sumatera dengan Sumatera. Tapi begitu Indonesia merdeka, mendeklarasikan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu suku tapi tetap satu Indo. Maka kalau ada yang mau mengembuskan isu-isu rasis, isu-isu rasial untuk pecah belah umat, maka dia adalah musuh Pancasila, musuh Bhinneka Tunggal Ika, merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak umat Islam. Kalau ada yang mau ngadu domba, kira-kira diamkan atau lawan? Orang keras, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau pecah belah umat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Saya serukan di berbagai tempat, saudara. Ayo kita lawan politik adu domba dengan politik silaturahmi, saudara. Kita lawan politik pecah belah dengan politik persatuan. Kita lawan politik belah bambu dengan politik sambung bambu.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, nggak peduli, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala sampai mati. Kita akan jaga persatuan umat Islam dan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua jawab yang kompak, Pemalang jawab yang kompak, siap bersatu. Kurang keras, siap bersatu. Kurang semangat, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap berjuang bersama para kiai, siap berjuang bersama para habaib yang istiqamah, siap berada di barisan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, siap jaga persatuan NKRI. Semua Pemalang angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Wes maring ini ojo ribut-ribut maneh. Setuju? Setuju, Kalau Pol. ada yang mau percaya dia biarkan. Saya sih doain aja, kita nggak usah ribut. Emang rezekinya seperti itu, saudara. Saya cuma doain ya. Yang suka nyerang-nyerang habaib dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan sama Iman, sama Fuad Peleret, sama Mama Gufron. Amin. Ya sudah, biar dikumpulkan sama dia, saudara. Nah, tapi nanti yang sama habaib, sama ulama, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama Mbah Maimun Zubair, sama Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai Arnya, sama Kiai Said, sama ulama-ulama kita, sama Abu Yasin Muhammad bin Alul Maliki, sama Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal, sama Habib Muhammad Al-Lantas Pekalongan. Amin ya Rabbal. Udah gitu aja kok repot. Betul atau tidak? Ojo ribut-ribut maneh. Biar nanti lihat di akhirat kumpulnya sama siapa, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, umat Islam jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Kurang keras, kurang. Ini yang nggak jawab jangan-jangan pengikut Mama Gufron ini. Bila Islam bersatu. Kalau yang yang keras bela Islam bersatu. Orang keras suaranya ibu-ibu bapak semua, bela Islam bersatu, bela Islam bersatu, bela Islam bersatu. Semua angkat tangannya, umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam. Habaib, kiai, ormas Islam, majelis taklim, pesantren, umat Islam, umat Islam, umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Seru banget ya ceramah dari Habib Hanif Alatos tadi. Kemudian kita dengarkan beberapa video dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Kaburi. Berikut kita simak. Nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun maudu'un mutati'un. Nasab yang itu terputus sejarahnya. Apa ya? Nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu, palsu. Juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab Balwi ini? Karena memang nasab Balwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sang Kuryang misalnya, ya atau keturunan dari Kabayan si Barakokok, atau dari keturunannya itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah
pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Baik sahabat, itu tadi beberapa video dari Habib Hanif Alatos dan Ki Imad. Tentunya saya yakin netizen lebih bijak dalam menyikapinya. Yang yang pro dengan Habib Hanif, para habaib insya Allah akan mendukung. Namun juga sebaliknya, yang pro dengan Ki Imad akan juga mendukung Ki Imad. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.